Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narasa Fitri, NPM 19180310006. Perkenalkan, nama saya Syafira Elisa, NPM 19180310025. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami kelompok 10 tentang tata paragraf, penulisan kutipan, dan daftar pustaka. Adapun outline yang kami gunakan, yang pertama itu tata paragraf, terdiri dari pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, dan paragraf yang baik dan benar. Yang kedua itu penulisan kutipan, ada pengertian dan macam-macam beserta contohnya. Yang ketiga itu ada daftar pusaka, ada pengertian, jenis-jenis, beserta contoh penulisannya. Adapun pengertian paragraf, menurut KBBI, bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Menurut Maimunah 2011, suatu rangkaian berapa kalimat, minimal 2 kalimat yang mempunyai gagasan pokok juga gagasan penjelas. Adapun jenis-jenis paragraf, yang pertama itu satuan karangan yang terdiri dari pembuka, isi, penutup. Adapun dari sudut pandang satuan karangan itu paragraf eksposisi, argumentatif, deskriptif, naratif, persuasif. Posisi kalimat topik pada paragraf, deduktif, induktif, deduktif-induktif, ineratif, paragraf tanpa kalimat topik. Metode pengembangan paragraf itu terdiri dari menerangkan, merinci, contoh, buktian, pertanyaan, perbandingan, dan paragraf sebab akibat. Deduktif itu adalah gagasan utamanya terletak di kalimat awal paragraf. Contohnya, komodo merupakan hewan langka yang dilindungi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, per 2017 tercatat 2.884 ekor komodo di Taman Nasional Komodo. Kadal terbesar di dunia ini termasuk dalam daftar hewan dilindungi karena jumlahnya sedikit. Penyebab langkanya komodo akibat habitat komodo yang semakin hari semakin tercemar. Jadi, gagasan utama itu terletak pada awal paragraf. Di sini udah ditandai bahwa kalimat utamanya itu merupakan gagasan utama, yaitu komodo merupakan hewan langka yang dilindungi. Kemudian berikutnya, ada paragraf induktif. Yang dimaksud dengan paragraf induktif itu gagasan utamanya terletak di kalimat akhir paragraf. Contohnya itu, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada 2016 jumlah komodo sebanyak 2.430 ekor, pada 2017 sebanyak 2.884 ekor, sedangkan 2018 sebanyak 2.879 ekor. Monitoring tersebut dilakukan setiap tahun. Hal ini agar populasi komodo tidak punah. Jumlah populasi komodo dipengaruhi erat oleh iklim dan perilaku manusia. Maka dari itu, meski populasi komodo dapat dikatakan stabil, kita harus tetap menjaga kelestarian alam dan habitat komodo. Jadi di sini untuk membedakan deduktif dan induktif, kalau deduktif itu langsung kalimat di awal, kalau induktif itu kan di akhir tapi ditandai dengan penggunaan konjuksi. Jadi akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu. Nah, di sini contoh dari kami itu menggunakan kalimat maka dari itu, meski populasi komodo dapat dikatakan stabil, kita harus tetap menjaga kelestarian alam dan habitat komodo. Selanjutnya, ada paragraf deduktif, induktif.
Jadi paragraf deduktif-induktif itu gagasan utamanya terletak di kalimat awal dan akhir. Jadi di awal dia ada gagasan utama, terus di paragraf akhir juga dia ada kalimat utamanya. Contohnya, hutan mangrove memiliki karakteristik tertentu. Tumbuhan di dalam hutan semacam ini didominasi oleh tumbuhan bakau. Maka orang sering menyebutkan hutan bakau. Hutan mangrove terdapat di perairan Payau atau campuran air asin dan air tawar. Akibatnya, hutan mangrove sangat dipengaruhi pasang surut laut. Itulah beberapa ciri yang dimiliki hutan mangrove. Selanjutnya, ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif itu gagasan utamanya terletak di tengah paragraf. Contohnya, terhitung hingga 2006 terdapat 50 kawasan yang ditetapkan menjadi taman nasional. Indonesia memiliki taman nasional tersebar di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Taman nasional di Indonesia merupakan kawasan yang dilindungi oleh negara demi kepentingan konservasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Jadi di sini gagasan utamanya itu terletak di tengah. Taman nasional di Indonesia merupakan kawasan dilindungi oleh negara demi konservasi. Itu contoh yang kami gunakan. Berikutnya, adapun ciri-ciri paragraf. Yang pertama itu karangan biasa atau surat. Kalimat pertama bertakuk 5 ketukan spasi. Yang kedua itu karangan ilmiah makalah skripsi. Kalimat pertama bertakuk 8 ketukan spasi. Ciri-ciri karangan berbentuk lurus dan tidak bertakuk ditandai dengan jarak spasi merenggang. Paragraf menggunakan pikiran utama. Setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik, sisanya kalimat pengembang. Paragraf menggunakan pikiran penjelas. Selanjutnya, paragraf yang baik dan benar itu yang pertama kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf itu kemampuan untuk merangkai kalimat satu dengan kalimat yang lain sehingga mudah dipahami dan memerlukan kata penghubung seperti karena, sehingga, dan tetapi untuk menyelaraskan kalimat yang pertama dengan kalimat berikutnya. Kemudian perlu kita pahami juga kesatuan paragraf. Setiap paragraf itu hanya punya satu pokok pikiran, tidak ada kalimat yang sumbang. Jadi paragraf yang satu dan paragraf yang lain itu berkesinambungan pokok pikirannya gitu. Jadi tidak ada yang sumbang. Kemudian penempatan kalimat utama dan penjelas. Kalimat utama pada awal paragraf diikuti kalimat penjelas. Kalimat pada akhir paragraf didahului kalimat penjelas. Dan kalimat utama terdapat pada awal dan akhir paragraf diselingi kalimat penjelas. Jadi akan selalu ada kalimat penjelas di tengah-tengah antara kalimat utama dan kalimat akhir atau sebelum kalimat akhir itu pasti ada kalimat penjelasnya terlebih dahulu. Kemudian kita juga perlu memperhatikan pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf itu dilakukan secara alamiah dan logis. Kalimat secara alamiah itu alamiah dan logis. Alamiah itu pengembangan paragraf dikembangkan berdasarkan urutan waktu.
Jadi kalau pengembangan secara alamiah itu menggunakan urutan waktu, jadi yang bersifat kronologis. Kalau kalimat simpulan itu, hasil dari suatu pembahasan. Jadi dia, letak kalimat simpulan itu udah pasti di akhir untuk memberi hasil dari suatu pembahasan yang dibahas pada paragraf tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan kutipan. Yang pertama ada pengertian kutipan. Menurut KBBI, kutipan adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan sebagainya. Fungsi dari kutipan ini sendiri adalah untuk menghindari terjadinya plagiarisme. Selanjutnya penulisan kutipan. Penulisan kutipan ini terbagi menjadi dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Untuk kutipan langsung yaitu adalah mengutip kalimat tanpa mengubah sumber aslinya. Nah, kutipan langsung ini dibagi menjadi dua, kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Untuk kutipan langsung panjang, itu memiliki ciri-ciri teks menggunakan spasi, antar baris lebih dipisahkan dari teks. Lalu yang kedua cirinya adalah diberi jarak rapat pada antara baris pada kutipan. Dan ciri yang ketiga, dapat diapit oleh tanda kutip dan juga boleh tidak. Untuk kutipan langsung pendek, ciri-cirinya terkendali langsung dengan teks, jarak antara baris sama dengan teks, diapit tanda kutip, serta kutipan tidak lebih dari 4 baris. Contoh kutipan langsung di sini adalah inam, dalam kurung tahun terbitnya, lalu disertakan kata-kata yang ingin kita kutip, dan itu tidak diubah dari sumber aslinya. Kemudian penulisan kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan cara meringkas kalimat dari sumber aslinya. Contohnya, seperti yang dijabarkan oleh Goris Keraf tahun 1983, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis, bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Jadi pada kalimat kutipan tidak langsung ini sudah kita tambahkan konjungsi-konjungsi sehingga kalimat itu bukan dari aslinya. Jadi sudah kita tambah dengan kata-kata kita sendiri. Selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka menurut KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Jenis-jenis daftar pustaka terbagi menjadi 9. Yang pertama, daftar pustaka yang berasal dari buku teks. Formatnya itu adalah nama pengarang, tahun publikasi, judul buku, edisi nomor, nama penerbit, dan tempat penerbit. Contohnya di sini, Joko Prawiro A, 1994, judul bukunya Diabetes mellitus, klasifikasi, diagnosis, dan dasar terapi, edisi kedua. Penerbitnya yaitu PT Gramedia Pustaka Utama dan tempat penerbitnya yaitu di Jakarta. Yang kedua, daftar pustaka berupa majalah, jurnal, atau koran. Nama itu susunannya nama pengarang, tahun publikasi, judul tulisan, nama majalah. Contohnya di sini pertama, Permata, Sofi, 2015, membiasakan berbahasa yang baik dan benar. Edisi 20 Maret 2015, Bandar Lampung Pos, lalu disertai halaman-halaman 2. Kemudian berupa abstrak. Susunannya itu nama pengarang, tahun publikasi, judul tulisan, nama, lalu dikurungi abstrak, dan juga nama penerbit. Contohnya di sini Selein, Albert, tahun 2012, dengan judul tulisan perendaman air hangat untuk CHF, lalu kurung abstrak, dan nama penerbitnya adalah Elsevier, tempat penerbitnya di Singapura. Kemudian untuk daftar pustaka berupa buku teks terjemahan, formatnya yaitu nama penulis asli ditulis pagar depan, diikuti tahun publikasi karya asli, judul terjemahan, tahun terjemahan, nama penerbit terjemahan, dan tempat publikasi. Contohnya di sini Mul,
B titik tahun 2016, 5 kerajaan, titik 2 Rogue Knight, lalu nama penerbit yaitu Lasmana R, tahun 2016, dan diterbitkan di Jakarta. Kemudian jenis daftar pustaka yang berupa undang-undang atau keputusan presiden. Nah, yang menanggung jawabkan dokumen-dokumen tersebut adalah pemerintah negara. Maka yang dituliskan di situ juga adalah pemerintah negara tersebut. Contohnya di sini Republik Indonesia tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, titik Sekretariat Negara, titik kotanya yaitu Jakarta. Kemudian berupa tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Formatnya adalah nama penulis, diikuti tahun pada penutup, lalu judul tugas akhir atau skripsi atau tesis atau disertasi, lalu pernyataan tugas akhir atau skripsi atau tesis atau disertasi, lalu pernyataan tidak diterbitkan, nama fakultas, nama perguruan tinggi, nama kota tempat perguruan tinggi. Contohnya di sini adalah Diana F. tahun 2000 dengan judul Pengaruh Cara Belajar pada Siswa SMP Terhadap Prestasi, lalu skripsi, lalu tulisan tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dan tempatnya di Jakarta. Lalu daftar pustaka berupa wawancara dengan format nama pembicara, judul pertemuan atau nama acara, tahun dan tempat. Nah, jika tertulis pada media, maka sebutkan media yang menjadi pemegang hak siar tersebut. Contohnya di sini Sudrajat Ahmad tahun 2012, wawancara sejarah Bandeng tentangnya rumah pada Jalan Mertapada 20. Lalu jika berupa film atau video, formatnya adalah nama penulis, merupakan nama produser atau pembuat video, dan durasi total film atau video. Contohnya di sini, Burke J. tahun 2009, Suara Jarak Jauh, kaset video BBC di London, Inggris, dengan durasi 45 menit. Dan untuk yang berupa ensiklopedia atau kamus, di sini contohnya Stanford Clark D. tahun 2000, judulnya Penghilang Penyakit Mentasi dan Pengobatan Terir, The New Encyclopedia Britannica, halaman ke-27, halaman 567 sampai dengan 568. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.